Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain. Alhamdulillah, kembali berjumpa lagi dengan kami, dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Setioko Waluyo SPAUD. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Sesungguhnya celengan tadi yang berjalan bergeser, itu kita sedang lagi membangun sebuah aset kekayaan yang nanti di akhirat jangankan kita tidur, mati pun masih bermanfaat, masih terus mendapat pahala. Bersyukur kemarin siapa yang nyumbang keramik, siapa yang nyumbang palpon, siapa yang nyumbang lampu. Selama masjid ini ada penghuninya, selama masjid digunakan untuk beribadah, maka kita tidur pun akan dapat pahalanya, Pak. Tidur saja dapat pahala, mati masih dapat pahala, kita terus mengalir pahalanya. Itulah yang saya katakan aset dunia dan akhirat. Di dunia ditempatin orang belajar mengaji, di dunia ditempati orang belajar agama, mendengarkan ceramah seperti bermanfaat buat manusia sekitarnya, sekelilingnya, saudara-saudaranya. Nanti kita tidur dapat pahala, mati terus mengalir pahalanya. Karena nanti ada waktunya Bapak Ibu sekalian, di mana datang suatu hari, di sana tidak akan ada lagi jual beli, Pak. Uang yang sekarang kita miliki, Pak, oh enggak bawa uang, sudah simpakkan, enggak bisa lagi kita belanjakan setelah mati. Ada waktunya. Bapak-bapak yang sudah pernah berangkat ke Tanah Suci, itu kan kita nggak bisa belanja pakai rupiah, Pak. Harus ditukar dulu pakai real. Kan begitu, Ustaz? Mana Haji Ridwan ini? Tidak ada ya? Mana dia? Mana orangnya? Baru kuliah. Ini Pak Haji Ridwan yang tiap hari, hampir tiap tahun umroh. Cuman saya minta kalau bisa tahun depan nggak usah umroh. Biaya keluarga umrohnya gunakan untuk bangun sekolah saya 1 ruang kelas. Cukup itu. Nanti kasih nama ruang kelas Ridwan keluarga. Itu, Pak. Biar dia tidur, jangankan tidur, Pak Haji Ridwan mati saja, pahalanya mengalir. Karena di dalamnya diajarkan hafal Quran, tahfidz Quran. Sekolah itu saya itu sekolah umum, Pak. SD Islam. Tapi sudah ada yang hafal 10 juz, Ustaz. Anak kelas 6 SD saya ada yang 10 juz hafal Quran. Coba. Ya, tapi yakinlah Haji Ridwan bisa nyumbang 1 ruang kelas, bisa juga umroh lagi. Banyak duitnya itu. Jam sekarang jangan dibilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada waktunya nanti. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 284, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyata yaumun la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, belanjakanlah harta kalian sampai sebelum datang suatu hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli. Nggak bisa lagi uang kita mau belanjakan. Nggak bisa kita mati, tabungan kita masih ada, lalu kemudian kita pesan kepada anak kita lewat telepon. Nggak bisa, jangan telepon. Mandi saja sudah dimandikan, pakai kafan saja dikafani, sholat disulatin, tidur dibaringkan di kuburan. Nggak bisa lagi. Apalagi telepon. Nah, itu masih ada uangnya Bapak, tabungan Bapak. Nggak banyak sih, nak, cuman 1,2 miliar. Sumbangkan itu, terlambat kok. Nggak bisa lagi nelpon. Mumpung sekarang masih hidup, ini jamaah sekalian yang dikenalkan, Allah perintahkan itu. Nanti ada satu hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada persengkongkolan, tidak ada persahabatan di sana, tidak ada utang piutang. Utang dulu uangmu. Hilang ganjalnya. Ini mimbarnya untuk Pak Ketua PAN, orang dewan, duit tinggi-tinggi ya.
Mana ganjalnya ini? Ah, sini. Ya. Ah, ini baru mantap. Biar kelihatan tinggi juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al syahru Ramadan syahrul mubarakah wa rahmah wa itku minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ayyamul la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai pada malam hari ini, malam yang kelima, kita masih diberikan kesempatan hidup. Tidak cukup hanya dengan hidup, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Buktinya kita bisa hadir. Berapa banyak teman-teman kita baru bertanding 3 malam sudah KO. Kemarin saya tanya Ustadz pengurusnya, katanya sampai di luar. Biasanya saya juga tidak tahu ini fenomena alam yang seperti apa. 1444 Hijriah, 2023 Masehi, Ramadan ini Ramadan yang luar biasa. Apa luar biasanya? Biasanya kemajuan saf-saf jamaah tarawih itu nanti mulai malam 11 setelah 10 malam. Tahun ini luar biasa dahsyatnya. Baru malam kedua berkurangnya luar biasa, dan bukan hanya di masjid sini saja, di mana-mana. Saya beberapa kali ceramah tarawih sudah luar biasa. Saya khawatir mereka masih menggunakan faham puasa beduk, tarawih beduk, hari pertama sama hari terakhir. Atau ada yang masih berfaham puasa lepek-lepek, hari pertama tarawih puasa pertengahan sama terakhir. Kalau ada yang seperti ini, naudzubillah wa naudzubillah min dzalik, segeralah kembali kepada jalan yang benar. Karena itu adalah jalan yang tidak benar, itu adalah jalan sesat, bukan jalannya Al-Quran, bukan jalannya Islam, sebagaimana dia dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan yang diajarkan Allah dan Rasulnya ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditetapkan, 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu boleh atau bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nanti insya Allah yang mengikuti perhitungan hisab 29 hari. Jumat kita sudah lebaran, tanggal 21 April sudah lebaran. Yang mau mengikuti ruqyah tunggu dulu, bisa jadi hari Sabtu lebaran. Kita berbeda lagi, nggak apa-apa. Yang duluan segera kita makan buras.
Yang berikutnya sabar, moko sabar. Ya, kita bersyukur malam hari kita masih berjumpa, sehat lahir dan batin. Apalagi dengan saya berjumpa ini satu nikmat yang luar biasa. Perjuangan Pak, dari kutub utara sampai kutub selatan ini perjuangan. 5 traffic light dilewati Pak. 5 lampu hijau baru kita lewati, bukan lampu merah. Kalau lampu merah ya kena tilang kita. Perjuangan jauh. Sampai kita tidak sempat berbuka besar ini kalau ceramah di sini. Ini luar biasa perjuangan kita. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang tetap istiqomah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai ajaran-ajaran Rasulullah, meneladani ajaran Rasulullah, hingga penghujung hayat kita masih tetap istiqomah. Lalu kemudian kita pada saat dicabut nyawa kita sempat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus mengkaji ini, kenapa ini jamaah cepat putus hilang. Apakah imamnya anunya terlalu panjang? Maksudnya bacaannya terlalu panjang, atau ceramahnya terlalu panjang? Ini harus dievaluasi nih Pak. Harus dievaluasi. Kenapa ini terjadi? Maka saya juga ini evaluasi. Jangan sampai panjang-panjang ceramah saya, nanti bikin lagi berkurang lagi 2 sop. Celaka. Padahal ceramah ini maksudnya bagaimana mempertahankan kita umat ini tetap istiqomah. Kenapa Ramadan ini 1 kali Pak, satu tahun. Dalam 12 bulan cuman 1 bulan saja ada Ramadan. Ada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan cuman 1 kali dalam 1 tahun, termasuk ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan yang di dalamnya luar biasa kemuliaan-kemuliaannya. Ada zakat fitrah, ada sholat idul fitri, ada sholat idul adha, itu cuma 1 kali setahun. Ada kewajiban syariat yang disyaratkan hanya 1 kali seumur hidup. Apa itu? Haji. Jadi 1 kali aja Pak kalau berhaji. Kalau masih banyak duit, infakkan aja, sedekahkan, tidak usah haji lagi. Kasihan yang belum nunggu 30 tahun 40 tahun, sempat mati kita daftar tidak haji Pak. Yang sudah 1 kali sudah cukup lah. Mana Pak Haji Ridwan? Ada nggak Pak ketua pandangan dewan itu? Ya, sudah usah haji lagi, sedekahkan cepat, selesaikan bangunan masjid ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting dengan judul apa? Membangun aset yang hakiki, yang kekal. Aset apa? Tentu aset dunia akhirat. Banyak orang berlomba-lomba membangun aset di dunia, membuat perusahaan banyak, 1, 2, 3, dan 4. Banyak mengumpulkan aset dengan mendepositokan uangnya. Padahal begitu banyak mati, enggak dinikmati. Kita bagaimana membangun aset itu? Jangankan kita tidur, mati pun bisa kita nikmati. Belajar dari sebuah filosofi singkong. Masih ingat Pak ceramah saya tahun lalu? Masih? Lupa. Syukur lupa. Kalau enggak lupa, enggak ada guna-gunanya Ustaz. Ya kan? Untungnya lupa. Kalau tahun lalu saya ceramah mengambil filosofi pohon pisang, tahun ini saya mengambil filosofi batang singkong. Kenapa batang singkong? Menarik Pak kalau kita belajar dari sebuah batang singkong. Tanaman singkong ini menarik sekali. Buah singkong itu, singkongnya itu bisa menjadi 1000 macam model makanan. Mulai dari yang digoreng, direbus, dibakar, luar biasa. Hanya ada 1 tanaman yang bisa menyaing singkong di Sulawesi, terutama di Palopo, di kampung saya, sagu. Itu saingannya aja itu. Yang lain tidak bisa itu. Coba lihat, singkong bisa dibikin apa saja dan enak. Apalagi sekarang mahal singkong. Kulitnya singkong
itu bisa juga bermanfaat untuk makanan ternak. Batangnya juga bisa menjadi makanan ternak sekaligus menjadi kompos. Daunnya apa apalagi? Belum dibilang nasi padang kalau belum ada daun singkongnya, ya toh? Daun singkong tuh sangat luar biasa. Lalu kemudian yang paling penting kalau kita belajar dari batang singkong, Pak, pernah melihat orang membuang batang singkong kemudian berbuah? Itu batang singkong, Pak. Jangankan ditanam, dilempar terbaring saja itu masih bisa berbuah dan membawa manfaat buahnya. Itu batang singkong, Pak. Tidak seperti, mohon maaf, yang di sebelah itu. Tidurnya saja berbahaya, bikin jatuh orang. Ada toh? Apa, Pak? Yang tidur itu bikin celaka orang, bikin jatuh orang naik motor. Apa itu? Bukan saya yang ngomong. Ya, polisi tidur katanya. Itu tidurnya saja berbahaya, Pak. Tapi batang singkong ini dilempar baring, tumbuh, masih berbuah, Pak. Belajar dari batang singkong ini, rupanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita umat Islam yang beriman sesungguhnya diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang memiliki bekal, yang membangun aset, berjual beli, berdagang, yang nanti bukan hanya di dunia bisa dinikmati sampai di akhirat. Di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan yang dengan perdagangan ini engkau tidak akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau yakin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan sungguh-sungguh membelanjakan harta kalian di jalan Allah, bahkan dengan jiwa sekaligus. Harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang demikian itu jauh lebih baik jika kamu memahami dan mengetahui. Jemaah sekalian, sesungguhnya celengan tadi yang berjalan bergeser, itu kita sedang lagi membangun sebuah aset kekayaan yang nanti di akhirat jangankan kita tidur, mati pun masih bermanfaat, masih terus mendapat pahala. Bersyukur kemarin siapa yang nyumbang keramik, siapa yang nyumbang palpon, siapa yang nyumbang lampu. Selama masjid ini ada penghuninya, selama masjid digunakan untuk beribadah, maka kita tidur pun akan dapat pahalanya, Pak. Tidur saja dapat pahala, mati masih dapat pahala, kita terus mengalir pahalanya. Itulah yang saya katakan aset dunia dan akhirat. Di dunia ditempatin orang belajar mengaji, di dunia ditempati orang belajar agama, mendengarkan ceramah seperti bermanfaat buat manusia sekitarnya, sekelilingnya, saudara-saudaranya. Nanti kita tidur dapat pahala, mati terus mengalir pahalanya. Karena nanti ada waktunya Bapak Ibu sekalian, di mana datang suatu hari, di sana tidak akan ada lagi jual beli, Pak. Uang yang sekarang kita miliki, Pak, oh enggak bawa uang, sudah infakkan. Enggak bisa lagi kita belanjakan setelah mati, ada waktunya. Bapak-bapak yang sudah pernah berangkat ke Tanah Suci, itu kan kita nggak bisa belanja pakai rupiah, Pak. Harus ditukar dulu pakai real. Kan begitu, Ustaz? Mana Ridwan ini? Tidak ada ya? Mana dia? Mana orangnya? Baru kuliah. Ini Pak Ridwan yang tiap hari, hampir tiap tahun umroh. Cuman saya minta kalau bisa tahun depan nggak usah umroh. Biaya keluarga umrohnya gunakan untuk bangun sekolah saya 1 ruang kelas. Cukup itu. Nanti kasih nama ruang kelas Ridwan keluarga. Itu, Pak. Biar dia tidur, jangankan tidur, Pak Ridwan mati saja, pahalanya mengalir. Karena di dalamnya diajarkan hafal Quran, tahfidz Quran.
Sekolah itu saya itu sekolah umum, Mbak. SD Islam. Tapi sudah ada yang hafal 10 juz, Ustaz. Anak kelas 6 SD saya ada yang 10 juz hafal Quran. Coba. Ya, tapi yakinlah Haji Nurwan, bisa nyumbang satu ruang kelas, bisa juga umroh lagi. Banyak duitnya itu. Jam sekarang jangan dibilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada waktunya nanti. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 284, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyata yaumun la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, belanjakanlah harta kalian sampai sebelum datang suatu hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli. Nggak bisa lagi uang kita mau belanjakan, nggak bisa kita mati, tabungan kita masih ada, lalu kemudian kita pesan kepada anak kita lewat telepon. Nggak bisa, jangan telepon. Mandi saja sudah dimandikan, pakai kafan saja dikafani, sholat disulatin, tidur dibaringkan di kuburan. Nggak bisa lagi. Apalagi telepon. Nah, itu masih ada uangnya bapak, tabungan bapak. Nggak banyak sih nak, cuman 1,2 miliar. Sumbangkan itu, terlambat kok. Nggak bisa lagi nelpon. Mumpung sekarang masih hidup ini jamaah sekalian yang digunakan, Allah perintahkan itu. Nanti ada satu hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada persengkongkolan, tidak ada persahabatan di sana, tidak ada utang piutang. Utang dulu uangmu, tidak ada lagi itu. Kecuali yang utang tidak bayar, tetap nanti ditagih itu, Pak. Jadi hati-hati kalau yang punya utang itu, Pak. Memang di sana nggak ada jual, tapi menagih hutang ada di sana, Pak. Yang nagih Allah, bukan yang ngutangin, bukan piutangnya yang nagih, Allah yang nagih. Di sana nanti tidak ada lagi syafaat. Harta kita tidak bisa yang kita tinggalkan menjadi syafaat, kecuali apa? Yang kita belanjakan di dunia ini. Maka nggak usah ragu-ragu, Pak. Kotak amal, ayo isi. Tidak harus banyak. Kalau kemampuannya 100 rupiah, coba 100 rupiah. Bapak sekalian, saya awalnya diprotes oleh beberapa orang tua santri saya. Ustaz, kenapa infak dipaksa-paksa? Siapa yang paksa, Pak? Cuma saya kadang guyonan. Lebih baik saya paksa ibu masuk surga daripada dengan sukarela dan ikhlas masuk neraka. Kok bisa, Ustaz? Iya. Saya juga tidak minta banyak, cuman saya minta setiap hari anak bapak ke sekolah bawa infak. Berapa jumlahnya? 50 rupiah saja. Tapi saya bilang, bayangkan 50 rupiah itu, Pak, kalau 40 hari dia bawa infak, dikumpulkan jadi 2.000. 2.000 saya bawa ke tukang batako, saya beli batako satu, saya pasang di satu ruangan. Maka ruangan itu di dalamnya belajar Al-Quran, di dalamnya belajar ilmu dan teknologi. Anak-anak menjadi cerdas, hebat akalnya dan hatinya. Maka itulah yang akan bisa membawa keberkahan. 50 rupiah, bayangkan kalau 100 ribu. Dan alhamdulillah ada. Saya bilang yang 50 rupiah ini kalau ikhlas membawa berkah, dan buktinya membawa berkah, Pak. Saya kemarin khutbah Jumat di Lengkong, tiba-tiba habis Jumat ada yang bisik, Ustaz, saya bantu. Berapa? 90 dos keramik. Wih, luar biasa. Ini habis ini saya tunggu-tunggu juga infonya dari Pak Ketua saya. Jangan 90 dos keramik aja, Ustaz, satu ruangan saya gitu. Itu keberkahan. Orang yang sadar betul yakin bahwa yang dibelanjakan itulah yang sekarang dibelanjakan yang akan menjadi aset dunia dan akhirat. Masya Allah. Yang 50 rupiah menjadi berkah. Tiba-tiba ada telepon, Ustaz, teman petani sawit, butuh berapa jendelanya? 15, Pak Haji. Oh ya, saya sendiri yang bantu 15 jendela. Masya Allah. Ini keberkahan orang yang sadar membangun aset dunia dan akhiratnya. Tapi alhamdulillah kalau jadi dewan itu banyak asetnya dunia akhirat. Kalau aspirasinya terpenuhi bikin jalan itu juga aset dunia akhirat itu. Orang senang lewat ke sana kemari, jalannya mulus. Cuma harus banyak-banyak taubat juga jadi dewan. Kalau cara jadi dewannya juga tidak benar. Ini hati-hati, kita harus berinsaf juga Bapak Ibu sekalian. Jangan diteruskan, itu dosa. Jadi pejabat pakai duit, kan itu dosa, Pak. Tidak ada beda pendapat itu. Kalau ada cepat bertaubat.
bertaubat itu. Tidak ada beda pendapat nyogok karena suara itu 300.000 500.000 itu neraka. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada itu. Tapi tidak ada di sini, alhamdulillah. Pak Haji Ridwan itu luar biasa karena kebaikannya dia. Tidak ada di sini. Tidak beda ya. Kenapa? Itu juga dosa. Tapi kenapa juga kita sudah nyata berbuat dosa? Ramadan 1 tahun sekali datang. Ramadan itu menjadi pembakar dosa dan kesalahan kita. Kita juga masih malas-malas menghidupkan bulan suci Ramadan. Ramadan yang cuma 1 kali. Maka jamaah sekalian yang diberikan Allah SWT, mari Ramadan tahun ini kita jadikan seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir, sehingga kita bisa memaksimalkan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berpikir umur saya masih 50 tahun, masih lama. Kalau ikutin Nabi masih 13 tahun. Siapa yang bisa menjamin umur kita bisa panjang? Bisa jadi kita pergi mancing, pulang tinggal nama. Orang mana kemarin? Ada toh? Ada bapak baca juga kemarin. Paginya masih di kandang ayam, katanya malamnya meninggal. Jangan sombong, Pak. Sekarang Pak Setioko berdiri di mimbar, gagah kelihatan meskipun pendek, suaranya masih menggelegar. Tiba-tiba besok pagi dengar innalillahi, Ustadz meninggal. Betul. Atau kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun lalu, tapi kita tidak sehat, kan sama saja bohong. Berjumpa dengan Ramadan tidak sehat, tidak bisa berpuasa lagi, matanya sudah kabur kena gula, tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa berinfak lagi ke masjid lagi. Kenapa? Sudah tidak bisa jalan, kena stroke. Siapa yang bisa menjamin? Maka yakinlah bahwa Ramadan ini seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir buat kita, sehingga kita jadikan, kita maksimalkan ibadah Ramadan tahun ini, dan insya Allah sehingga kita betul-betul mendapatkan pahala dan kemuliaan Ramadan ini. Keluar dari Ramadan kita menjadi manusia-manusia yang terbakar dosa dan kesalahannya, dan kita sudah membangun aset dunia dan akhirat. Kelak di yaumil qiyamah, ya, bukan hanya tidurnya kita dapat pahala, nanti sudah mati di alam barzah, di akhirat kita juga menikmatinya insyaallah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Setioko Waluyo SP Aude. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.